Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Astuti dari Prodi PAUD semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya meningkatkan kemampuan sosial emosional pada anak melalui metode bermain mencari teman di RA Nurul Ihsan kelompok A. Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Harlock mengatakan bahwa perkembangan sosial merupakan kemampuan dalam berperilaku sesuai dengan petunjuk sosial dan terbentuk menjadi individu yang mampu demi bermasyarakat. Untuk menjalani kehidupan masyarakat diperlukan 3 proses, yaitu pertama, belajar bertingkah laku dengan cara yang mampu diterima oleh masyarakat. Kedua, belajar bagaimana menunjukkan peran sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, membangun sikap dan tingkah laku kepada individu lain dan aktivitas sosial bermasyarakat. Perkembangan sosial emosional menurut American Academy of Appearance 2012 dalam Nurmalita Sari 2015 adalah kemampuan anak untuk memiliki pengetahuan dalam mengelola dan mengekspresikan emosi secara lengkap, baik emosi positif maupun negatif, mampu berinteraksi dengan anak lainnya atau orang dewasa di sekitarnya, serta aktif belajar dengan mengeksplorasi lingkungan. Perkembangan sosial anak didapatkan dari kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai respon lingkungan terhadap anak. Perkembangan sosial yang optimal dapat didapatkan dari respon sosial yang sehat dan kesempatan yang diberikan kepada anak untuk mengembangkan rasa minat dan sikapnya kepada orang lain. Sebaliknya, aktivitas yang seharusnya dilakukan oleh anak tetapi dilakukan oleh orang tua atau guru, maka akan menghambat perkembangan sang anak. Semakin sering perilaku sosial emosional akan dilatih, maka kemampuan problem solving-nya pun akan semakin baik. Menurut Wahyuni dan kawan-kawan 2015. Bermain merupakan kegiatan yang menyenangkan yang dilakukan secara sukarela untuk memperoleh kepuasan tanpa memikirkan hasil akhir. Bermain merupakan dunia anak-anak sejak mereka lahir sampai mereka dewasa pun aktivitas ini masih sering mereka lakukan. Karena ketika mereka mengalami fase titik jenuh karena banyaknya tugas maupun pekerjaan yang membebani kegiatan, bermainlah menjadi solusi untuk merefresh otak mereka agar optimal kembali. Aspek-aspek yang harus dicapai dalam suatu permainan yaitu yang pertama, aspek 6, aspek sosial emosional, aspek bahasa, aspek kognitif, aspek seni, dan aspek motorik. Di sini saya mencontohkan satu permainan yang dapat mengembangkan ke-6 aspek yang harus dicapai dalam permainan anak. Permainan ini saya beri nama yaitu Temukan Aku. Meski terlihat seram judul tersebut, tapi di dalamnya mengandung unsur mendidik dan pastinya menyenangkan. Permainan ini dapat dilakukan pada usia 4 tahun ke atas, yang terdiri dari 10 anak yang dibagi menjadi 5 grup, dan di setiap grup berjumlah 2 orang, dan guru di sini sebagai instruksi dalam mengatur permainan.
Langkah-langkah dalam permainan tersebut adalah yang pertama, untuk membagikan kelompok sebelum anak-anak masuk kelas. Guru meletakkan gambar-gambar binatang yang berada di sudut kelas. Bagi anak yang menemukan gambar yang sama, mereka berada di grup yang sama. Kedua, anak-anak diinstruksikan oleh guru untuk masuk kelas. Guru menyalakan musik tanda untuk mencari satu potong gambar telah dimulai. Ketiga, setelah anak menemukan satu gambar binatang, anak-anak langsung dikelompokkan sesuai dengan gambar yang sama untuk melakukan permainan selanjutnya. Step kedua, yang pertama, guru memberi pertanyaan kepada setiap kelompok dengan menggunakan media gambar. Kedua, kemudian anak menghitung banyaknya gambar yang dipegang oleh guru. Ketiga, anak berlari dengan kelompoknya untuk mencari kotak angka yang sesuai dengan gambar. Keempat, kotak angka yang diinjak harus sesuai dengan apa yang diinstruksikan guru. Kelima, anggota kelompok tidak boleh berpencar. Keenam, satu kotak angka hanya boleh dimasukkan satu kelompok. 7. Apabila dua kelompok memasukkan kotak yang sama, dipilih yang paling cepat. Bagi yang kalah dalam setiap bermain langsung diberikan semangat yang harus diambil oleh peserta yang kalah. Di kotak semangat yang berisi amplop instruksi untuk memberikan semangat kepada anak-anak yang kalah untuk menang dalam babak selanjutnya. Aspek yang dapat diambil dari suatu permainan ini ialah yang pertama, aspek sosial emosional. Anak mampu bekerja sama dengan kelompoknya untuk mencari kotak yang sama sesuai angka. Melakukan interaksi dengan anggota kelompoknya. Yang kedua, aspek bahasa. Di dalam kotak semangat berisi amplop, berisi anak-anak disuruh untuk menyanyi, kemudian bermain peran. Yang ketiga, aspek kognitif. Anak-anak melakukan strategi untuk melangkah cepat menuju angka yang dituju, mampu menebak jumlah gambar yang diinstruksikan dari guru, kemudian menuju angka yang sama sesuai dengan gambar. Yang keempat, aspek seni. Anak mampu berpikir kreatif agar anak bisa menempati satu kotak diisi oleh dua orang. Sebelum bermain, anak-anak disuruh guru mencari gambar di kelas dengan guru memutarkan musik untuk mengembangkan seni anak. Yang kelima, aspek motorik. Ketika anak berlari mencari angka sesuai dengan gambar, itu masuk ke dalam motorik kasar. Motorik halusnya, anak-anak mengambil gambar yang mereka temukan. Keenam, aspek moral. Memiliki sikap peduli kepada teman untuk berlari bersama menuju angka yang dituju. Kajian teori yang pertama, sosial emosional anak pada saat di rumah terdiri dari konsep keluarga, konsep anak, pola pengasuhan anak usia dini. Yang kedua, sosial emosional anak pada saat di sekolah terdiri dari pengertian pendidikan anak usia dini, peran sekolah bagi anak, problematika anak di sekolah, dampak anak di sekolah. Yang ketiga, definisi fungsi sosial emosional anak terdiri dari perkembangan sosial emosional anak diperoleh dari kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai respon lingkungan terhadap anak. Yang keempat, psikologi perkembangan anak usia dini terdiri dari perkembangan sosial emosional anak usia dini, karakteristik perkembangan emosi anak usia dini, prinsip pengembangan sosial emosional anak usia dini, strategi pengembangan sosial emosional anak usia dini, dan kemandirian anak usia dini. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui dan menggambarkan pola pemikiran anak dalam perkembangan aspek sosial emosional terhadap keluarga atau rumah, sekolah, dan bertempat di R.A. Nurul Ihsan, Jalan Raya Ratna, Gang Haji Nelin, Jati Kramat, Kelurahan Jatiasi. Adapun waktu penelitian dari tanggal 4 November 2019 sampai tanggal 4 Maret 2020.
Latar penelitian ini di R.A. Nurul Ihsan. Metode dan prosedur penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif, yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai settingan sosial atau dimaksud dengan eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek. Dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat, dan yang lainnya, yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Data dan sumber data penelitian diambil dari catatan lapangan hasil observasi dan catatan lapangan hasil wawancara serta dokumentasi. Instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data yaitu dari pengamatan observasi, wawancara, dan catatan lapangan.